dengan taraf minimal. Ora taat walaupun cuma sedikit saja, tidak taatnya cuma dikit gitu ya. Tidak shibrin maksudnya gitu, bukan sesungguhnya tapi kinayah, sejengkal untuk menunjukkan sedikitnya, bukan sejengkal sesungguhnya tapi menunjukkan sedikitnya kemaksiatan itu ya, ketidaktaatan. Jahiliyah itu kaum mauti ahli jahiliyah, seperti matinya orang jahiliyah. Min haitsu innahum lam ya'rifu ta'atal imam, dari arah min haitsu, dari arah innahum, sungguhnya mereka itu lam ya'rifu ta'atal imam, tidak kenal taatan kepada imam. Atau di riwayat lain, di syarah yang lain ya, mitatan jahiliyatan ai ala sifati mautihim, seperti keadaan kematian mereka, kematian orang jahiliyah. Min haitsu hum fawdha la imama lahum, mereka itu fawdha itu chaos gitu, apa namanya, kacau gitu ya, kacau, tidak ada imam bagi mereka. Ini anu nggih, kejadiannya kan zaman dulu orang jahiliyah kan tanpa imam, orang Islam ada imamnya, orang jahiliyah tanpa imam. Lah kalau sekarang kebalikannya itu, sekarang kebalikannya, orang Katolik itu udah punya imam, paus itu imamnya orang Katolik itu. Di Solo itu ada temennya Ustadz, sekarang jadi muridnya Ustadz, ada seseorang ya tokoh di Solo, ngaji sekarang, ngaji biasa Jumat siang itu kan Ustadz ngajar orang-orang awam tuh ya. Nah dia itu punya anak angkat, si orang ini tadi punya anak angkatnya ini orang Katolik, terus dia menikahi seorang gadis muslimah pakai kerudung gitu, nikahi gadis muslimah pakai kerudung. Kemudian singkat kata agak lama gitu, kemudian si Katolik ini masuk Islam gitu. Masuk Islam terus diislamkan di maktabah, waktu itu saya ikut hadir itu ya. Ustaz tanya kepada si Katolik ini, Mas, dulu gimana ceritanya kok bisa menikahi gadis muslimah gitu? Apa dibolehkan? Karena Ustaz tahu orang Katolik itu nggak boleh menikah dengan selain orang Katolik. Ustaz tahu begitu, maka tanya, gimana kok boleh menikahi dengan orang gadis muslimah? Kata si orang ini tadi, saya itu Ustaz, saya kirim surat izin, minta izin kepada paus. Begitu loh, orang di Solo, orang Katolik di Solo, bukan tingkatannya bukan kok kardinal apa, bukan, ya orang biasa itu, orang Katolik biasa. Dia mau nikah dapat wanita muslimah, itu nulis surat ke Vatikan sana, ke dekatnya Roma itu ya, Vatikan, di sana ada paus kan, nulis surat, tahu pakai surat apa, pakai bahasa apa, saya tidak tanya waktu itu ya. Pokoknya nulis surat, boleh enggak saya menikahi seorang muslimah berjilbab gitu. Terus gimana? Ada jawabannya, dijawab sama paus. Jawabannya boleh, asalkan syaratnya dua. Yang pertama, anak-anaknya harus didikan Katolik. Yang kedua, apa itu? Saya agak lupa yang kedua. Salah satunya itu anaknya didikan Katolik. Itu gitu. Dan boleh nikah. Akhirnya dia nikah dengan wanita muslimah. Tidak tahu nikahnya bagaimana, pakai yang sudah bukan pakai KUA nih. Kalau KUA kan tidak boleh itu. Tatanan sipil boleh nikah. Sampai akhirnya ceritanya lama-lama akhirnya si laki-laki ini masuk Islam bukan karena didakwahi oleh istrinya, ya dia mikir-mikir sendiri gitu loh, mikir-mikir sendiri. Awalnya dia pembenci orang Islam, terus lama-lama dia cerita, saya berubah pandangan saya terhadap muslimin orang Islam itu gara-gara istri saya, Ustaz, karena istri saya itu toleran sekali, kok yang mau nikah sama saya wong Katolik gitu loh. Jadi sebenarnya kan karena tidak mudeng tuh ya, kalau orang Islam menikah orang Katolik kan nggak boleh kalau menurut kita kan, laki-lakinya Katolik gitu, kalau perempuannya Katolik kan bisa, tapi kalau laki-lakinya kan nggak boleh. Justru karena itu akhirnya anaknya itu ya dididik cara Katolik, tapi kemudian masuk Islam, akhirnya anaknya dia diislamkan gitu. Contoh ya, jadi orang Katolik itu punya imamnya paus gitu. Loh kita orang Islam, imam kita siapa coba? Nggak ada itu. Barangkali ada yang bisa cerita itu, imamnya siapa itu? Lah itu lah kan faktanya loh ya, faktanya kan tidak ada tuh yang kita lihat seluruh dunia loh ya. Kan tidak imam lokal tapi seluruh dunia. Jadi dibayar oleh muslimin seluruh dunia, walaupun mungkin bukan semua orang Islam tapi setidaknya diakukan, itu kan nggak ada gitu. Faktanya gitu ya. Makanya itu keadaan kita ya. Di sini saya muatkan ini ada
tentang ketaatan tadi ya, karena nanti jangan salah, ini kan ada kata-kata kalau tidak taat kida shibrin atau shibron itu tadi mata mitatan jahiliyah. Cuman ketaatan itu ada syaratnya kan gitu ya. Ini yang di Sahih Bukhari, nanti silahkan dicek di nomornya 7257 itu kan. Nabi itu pernah mengirim suatu tentara bahasa Jaisan, kemudian dia mengirim tentara, lalu tentaranya itu disuruh oleh imamnya macam-macam gitu kan, sampai akhirnya dia juga disuruh 7257 ini ya hadisnya, ini disuruh menyalakan api fa'aqadanaron, nah tadi, terus suruh masuk ke dalam api itu, terus mereka ingin masuk, fa'aradu ayadkhuluha, mereka mau masuk karena disuruh sama imam. Wa qala akharun, dan yang lain berkata innama fararna minha, sesungguhnya kita itu lari dari api. Nah, kok sekarang suruh masuk api gitu. Maka akhirnya tidak jadi masuk api. Sudah, lalu setelah selesai kejadian itu lewat, lalu mereka cerita kepada Nabi, fadzakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lilladzi aradu ayadkhuluha, lalu Nabi bersabda kepada orang-orang yang hendak masuk ke dalam api tadi, lau dakhaluha, kalau saja mereka memasukinya, lam yazalu fiha ila yaumil qiyamah, mereka akan selalu berada di dalamnya sampai hari kiamat, selalu berada di situ sampai hari kiamat, maksudnya akan masuk neraka. Terus Nabi berkata, wa qala lil akharin, berkata pada yang lain, la ta'ata fi maksiatin innamat ta'atu fil ma'ruf, tidak ada ketaatan dalam maksiat, taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf saja. Maka di sini dibatasi nggih, walaupun man tadi ya, kharaja minas sultan kida shibrin tadi atau shibron tadi itu kalau urusannya urusan ketaatan bukan maksiat. Tapi kalau ini, kalau yang ini tadi man faraqal jama'ata shibron, terus maksudnya dalam hal maksiat, ya tidak termasuk di situ gitu loh, lepas dari situ. Sehingga kalau disuruh maksiat jangan mau, walaupun yang nyuruh imamnya gitu, suruh maksiat jangan mau. Lah yang nyuruh imam tetap ditolak karena itu maksiat, tidak boleh ditaati. Berikutnya 7055, qala hadatsana Ismailu qala hadatsana Ibnu Wahbin qala an Amrin qala an Bukairin qala an Busri bin Sa'idin qala an Junadah bin Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Samit, aku menemui Ubadah bin Samit wa huwa maridun, sedangkan dia itu sakit. Ubadah bin Samit sakit. Kulna, kami berkata, aslahakallah, semoga Allah membaguskan kamu, menyehatkan kamu, memperbaiki kamu, memperbaiki keadaan tubuhnya, maksudnya sehat kan ya. Hadis, ceritakanlah hadis bi hadisin, dengan satu hadis yang yanfa'ukallahu bihi, Allah memberi manfaatmu dengannya. Sampaikan hadis kepada kami yang hadis itu bermanfaat untuk engkau dengan hadis tadi. Yang sami tahu engkau mendengarnya minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata kepada bin Samit, ta'ana nabiyyu, ta'ana memanggil kami, menyeru kami, siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fabayanahu, mendakwai kami gitu ya, memanggil kami, mendakwai kami, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabayanahu, lalu kami membaiat beliau. Isi bayatnya di hadis berikutnya 7056, faqala fima akhadha alaina, faqala, maka beliau bersabda, fima, pada apa yang akhadha alaina, beliau ambil dari kami, beliau ambil janji bayat dari kami, an baya'ana ala sam'i wa ta'ati, bahwasanya beliau membaiat kami, baya'ana, beliau membaiat kami ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, membaiat kami untuk mau dengar mau taat. Fi mansyatina wa makrohina, pada mansyat itu suka, rajin, nasyid itu kan rajin, tangkas, dalam ketangkasan kami, dalam kesukaan kami, wa makrohina, dan dalam kebencian kami, sesuatu yang kami benci, pokoknya senang maupun tidak senang gitu ya. Fi usrina wa yusrina, dalam kepayahan kami, usr wa yusr, dan kemudahan.
usr kesulitan, kepayahan, yusr kemudahan. Wa atharotan alaina, dan apa? Pilih kasih alaina atas kami. Mban cinde mban siladan kalau orang Jawa itu. Apa tau mban cinde mban siladan itu? Cinde itu selendang gitu loh. Siladan itu bambu yang tajam itu. Jadi mban itu dimban itu diayun gitu, diayun atau digendong gitu. Yang satu digendong pakai cinde, pakai selendang, kan enak tau ya. Nah itu gitu. Satunya digendong tapi pakai siladan. Siladan itu bambu yang apa? Tajam itu tadi. Kan sakit di pantatnya, kan sakit, bisa terbeset-beset, bisa berdarah-darah. Itu perlambang orang Jawa. Maksudnya pilih kasih, yang satunya dikasih sesuatu yang menyenangkan, yang satunya disakiti. Asaratan alaina. Wa an la nunazi al amro, dan bahwa kami tidak mencabut perkara, maksudnya di sini ada ketaatan, ahlahu akan ahlinya, pemiliknya. Illa, kecuali antarau kufron bawahan, bahwasanya kalian melihat kufron, kekafiran, bawahan yang jelas, kafiran yang jelas kafir, jiharon ini ya, bawahan ay jiharon. Baha bisyai itu yabuhu idza a'lanahu, jika dia itu menterang-terangkannya, a'lana, terang-terangan. Indakum minallahi fihi burhanun, indakum pada kalian, minallah dari Allah itu, fihi padanya, burhanun ada bukti, kekafirannya terbukti nyata jelas, bukan persangkaan, bukan dugaan, tapi sungguh-sungguh nyata, ada buktinya gitu ya. Kalau gitu boleh atau harus dicabut, malahan jangan ditaati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, bab wujubu ta'atil umara min fi ghairi maksiatin. Hadisnya nomor 1709 ya. Di kewajiban taat kepada amir dalam selain maksiat. Aslahakallah itu kalimatan i'tadu ayyakuluha inda talab, satu kata yang orang-orang itu biasa, i'tadu, mereka biasa untuk mengatakannya inda talab, ketika minta. Awil murad ad-du'a lahu bi islahi jismihi, atau maksudnya adalah mendoakan dia untuk membaguskan islah jisemnya, badannya, liyu'afa min maradihi, supaya dia sehat dari sakitnya. Itu kan aslahakallah itu. Kalau mau jenguk orang sakit kan didoakan gitu nggih. Semoga Allah memberi kesembuhan, semoga Allah paling kesembuhan untuk kamu, itu didoakan begitu, aslahakallah. Akhadha alaina itu istaroto alaina, tapi kan akhadha alaina atau memberi syaratnya apa? Ini baik aja itu sam'i wa ta'ati, mau dengar mau taat. Jadi bukan hanya mendengar tidak taat, tapi juga tidak hanya taat tapi tidak mendengar, maksudnya didengarkan dulu, disuruh apa terus ditaati gitu ya. Perintahnya seperti itu. Yang disebut bayakna ini itu al-mubaya'ah al-mu'ahadah, perjanjian, wahia ma'khudatun minal baik. Kok disebut baiat? Karena diambil dari baik. Baik itu kan jual beli ya. Dol tinuku itu ya, jual beli. Li'anna kullu wahidin minal mutabayyi'a ini, karena masing-masing dari dua belah pihak yang berjual beli itu, karena yang muddu yadahu ila sahibihi, mereka mengulurkan tangannya ke temannya. Biasanya dulu gitu orang dol tinuku itu. Jadi salaman, oke, beli ya, beli, salaman gitu loh, bersalaman, berjabat tangan dulu gitu. Maka disebut baiat itu karena begitu. Maka al baiatu takunu bi akhdhil kaf, terjadinya baiat itu kalau dijabat tangannya gini. Saudara-saudara kita dari kalangan tablik itu yang saya tahu, saya dapat cerita itu di India Pakistan itu ya, mereka jauh lah ke sana, nanti kalau baiat pakai benang itu, karena kan banyak sekali salaman sisi-sisi gitu, walah mesaknya sing anunya, imamnya itu tidak boleh. Mereka itu ada gitu, jadi imamnya itu nggak boleh disalaman. Kenapa? Karena kalau satu salaman nanti yang lain ikut salaman, yang lain ikut salaman tuh ribuan orang gitu. Imamnya sudah sepuh gitu, nanti sejak salamin ribuan bisa semaput dia, bisa pingsan gitu gara-gara orangnya banyak sekali, makanya pakai benang gitu. Saya diceritani saja orang yang pernah ke sana itu pakai benang itu baiat ya. Sekarang baiat ala sam'i wa ta'ati, pegang benangnya itu lah.
yang sedang cerita ke saya itu ya lucunya baiatnya kan banyak, ini terus salah satu baiatnya pokoknya setiap tahun keluar 40 hari, setiap sebulan 3 hari, setiap tahun 40 hari, 4 bulan seumur hidup, itu kan ya. Lah waktu baiat gitu tuh dia ngeculke tangan, culke gitu. Loh kok betul apa? Lah aku ora melu nek kuwi. Oh lah, kuwi kan kuwi baiatmu sah ora ya ngono gitu. Jadi diculke dia enggak mau pegang itu. Pas ngomong gitu tuh enggak mau ikut itu. Karena aku ngono dadak 40 dino saben tahun aku kabut aku gitu. Enggak tahu sah ora baiat gitu. Jadi di baiat seberapa gitu. Jadi ya contohnya begitu tadi ya, pegang tangan. Maka tapi ini ada perkecualiannya nih, saya kasih tanda kuning itu di bawah ini kan ya. Ada hadis juga, ini tentang baiat juga, tentang pembaiatan kaum wanita. Nanti mau dicek di hadis nomor 5288 kitab Shahihul Bukhari. Ini Nabi itu ketika membaiat kaum wanita itu tidak menjabat tangan. Maksudnya kalau nanti ada baiat pembaiatan gitu ya, imamnya lalu yang baiat perempuan, ya nggak usah pakai jabat tangan. Nabi juga tidak menjabat tangan masalahnya gitu. Ini kan ya hadisnya ya. Kanatil mukminat idza hajarna ilan nabi, kaum mukminat orang-orang beriman perempuan itu ketika mereka berhijrah kepada Nabi. Mana tadi? Ini. Idza hajarna ilan nabi yamtahinuhunna, Nabi menguji mereka biqaulillah berdasarkan kalam Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna, diuji. Ujiannya salah satunya adalah disuruh baiat ini tadi, ila akhiril ayah. Qalat Aisyatu faman aqarra bihadza syarti minal mu'minat qad aqarra bil mihnati, barang siapa yang mengakui syarat ini dari kalangan mukminat maka dia mengakui untuk diuji, siap untuk diuji. Fakala Rasulullah SAW idza akrorna, kalau mereka sudah berikrar untuk masuk Islam, bidzalika min qaulihinna, dari perkataan mereka, ya Rasulullah kami mau masuk Islam, mau baiat. Maka qala lahunna, Nabi bersabda kepada mereka, Rasulullah SAW, intolikna, dah berangkatlah kalian, pergilah kalian, faqad bayatukunna, aku sudah membaiat kalian. La wallah, tidak demi Allah, kata Aisyah, ma masat yadu Rasulillah SAW yadam ro'atin qattu, Rasul tidak pernah menyentuh, tangan Rasul tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Ghairu annahu baya'ahunna bil kalam, kan tetapi beliau membaiat mereka dengan omongan saja. Kalau perempuan tanpa jabat tangan, karena yang dibaiat kan imamnya mesti laki-laki tuh ya. Maka kalau perempuan tidak jabat tangan. Wallahi ma akhadha Rasulullah 'alan nisa'i illa ma amarahullah. Rasul tidak pernah mengambil dari kaum wanita kecuali apa yang Allah perintahkan. Yaqulu, beliau bersabda, lahunna, kepada mereka, idza akhadha 'alaihinna qad bayatukunna kalaman, aku sudah membaiat kalian dengan omongan saja tanpa jabat tangan ya. Nanti hadis ini dijadikan dalil haramnya jabat tangan dengan kaum wanita. Salah satu dalilnya adalah ini ya, tidak boleh berjabat tangan kecuali yang halal ya, istrinya atau anaknya, atau kalau zaman dulu budaknya, sekarang sudah tidak ada budak. Ala sam'i wa ta'ati itu lillahi ta'ala wa rasulihi, taat pada Allah Ta'ala dan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mansyatina halata nasyatina, ketika dalam keadaan kami itu rajin, senang, dalam keadaan mau gitu. Makrohina fil asya alladzi nakrohuha, sesuatu yang kita benci, wa nasyuku alaina, yang kita merasa berat, merasakan berat atas kita. Jadi namanya taat itu ya yang enteng ya, yang berat ya gitu. Nah, kalau yang enteng tok namanya enggak taat loh. Boleh sing enteng-enteng wae. Kongkon. Kalau saudara kita dari kalangan Hidayatullah yang saya tahu, mereka itu nikah kan bareng-bareng ya. Walaupun setelah saya tanya-tanya, itu ya jenengan ya milih. Ya milih, boleh milih kok, tapi nikahnya bareng-bareng. Dulu saya tahu saya nggak boleh milih. Pokoknya untuk iki gitu. Harus taat. Dulu saya tahu saya gitu, tapi ternyata enggak gitu saat. Itu ya boleh milih gitu. Enggak mau ya sudah gitu. Enggak harus gitu katanya gitu. Jadi nikah bareng-bareng, sekian banyak orang dinikahkan bareng gitu ya. Jadi termasuk hal yang seperti itu. Coba kita bayangkan nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bayangkan
kayak Zainab binti Jahas itu dinikahkan dengan Zaid, coba bayangkan. Itu kan bumi langit itu. Nah, cara zaman saya dulu kayak langit sama sumur sat itu. Langit karo sumur sat itu sudah banget itu dalam hal itu. Itu Zainab yang kaya, cantik, bangsawan, apalagi cerdas, banyak hal kan ya. Zaid yang bekas budak, mantan budak, melarat, miskin, itu Zaid bin Harithah. Tapi itu yang disuruh oleh Allah masalahnya. Rasul ngelamar, yang dilamar senang Zainab karena dikira dilamar oleh Rasul, mau. Ternyata enggak, Rasul ngelamar untuk Zaid bekas budaknya. Enggak, menolak, Zainab menolak, Abdullah bin Jahas yang menolak, enggak mau ya Rasulullah. Enggak mau. Akhirnya turun ayat itu, maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab ayat 30 pinten? 36 nggih. Tok-toke apal gitu tok-toke. Ini ya. Wa maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Turun ayat ini. Pokoknya Rasul memerintahkan tidak ada pilihan lain. Tidak ada khiyarah, tidak ada pilihan lain. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa maksiat pada Allah Rasulnya maka dia sesat-sesat yang nyata. Langsung dibegitukan. Loh, padahal itu masalah nikah loh. Saya bisa bayangkan bagaimana itu. Suruh nikah dengan orang yang dia sama sekali tidak mau pada orang itu tadi. Tidak ada pilihannya gitu loh. Wes bekas budak, miskin, kan gitu ya. Saya nggak tahu wajahnya kayak apa, nggak tahu ya. Tapi yang jelas miskin, bekas budak, iya jelas. Itu Zainab disuruh nikah. Tapi karena turun ayat ini, Zainab mau juga menikah dengan Zaid bin Harithah. Walaupun itu ternyata ada hikmahnya kan ya. Ternyata untuk membatalkan adat jahiliyah. Setelah kemudian rumah tangga ini tidak bisa bertahan, Zaid akhirnya menceraikan Zainab. Sudah selesai masa iddahnya, terus Allah menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahas di ayat berikutnya ini, gitu kan ya. Awalnya Rasul sempat berkata, suruh menahan, kamu tahan Zaid, kamu jangan ceraikan. Padahal Rasul tahu bahwa sudah nggak bisa dipertahankan, tapi tetap menyuruh begitu. Akhirnya kan sampai ketika turun ayat ini ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu aku antahsyah falamma qada Zaidun min hawatara, tatkala Zaid sudah mengakhiri, sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, sudah menceraikan Zainab, selesai, zawwajnakaha, kami nikahkan kamu dengan dia. Ini yang kemudian kalau di Sahih Bukhari kita dapati kan ya hadisnya, Nabi itu kemudian langsung masuk ke kamarnya Zainab, langsung mengumpuli Zainab gitu. Jadi karena dinikahkan langsung oleh Allah. Bahkan Zainab disuruh berbangga Zainab berbangga dengan istri-istri Nabi yang lain. Kalau kalian itu yang nikahkan wali kalian, kalau saya yang nikahkan Allah gitu. Walinya itu Allah gitu loh. Jadi yang nikahkan Zainab dengan Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Zawwajnaka, kami nikahkan kamu dengan dia. Itu pula yang menjadikan dasar salah satu ulama ya, ini perkataan ulama saja, mufasir, mengapa kok Zaid disebut dalam ayat ini supaya nggak salah gitu loh. Kan nggak mungkin kan kalau nggak disebut, karena ini makanya Zaid itu satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran, satu-satunya. Dengan Mang Maos dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Abu Bakar pernah keluar berapa kali? Reneng gitu. Abu Bakar reneng, Umar reneng, Utsman reneng, Ali nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang ada Zaid. Kenapa? Karena pentingnya kejadian itu. Ketika Zaid sudah mengakhiri urusannya dengan dia siapa? Dia istrinya. Waktu itu Zaid tidak punya istri lain selain Zainab. Zawwajnaka, kami nikahkan kamu dengan dia. Artinya tidak mungkin lain, ya Zainab itu, kan gitu kan ya, tidak mungkin salah. Baik, kembali ke sini ya. Jadi itu kemudian man asarotin alaina, asarotan alain juga sama ini kan. Nantinya orang itu akan ada perbedaan, akan ada apa istilahnya perilaku yang dibeda-bedakan. Nanti di hadis berikutnya kita lihat ya. Jadi ada pilih kasih itu, nanti detailnya di hadis berikutnya aja. Kemudian bolehnya itu kalau antara kufron bawahan, kamu melihat kufron jiharon ini kan ya, ayat jiharon man baha bisyai yabuhu idza a'lanahu, apabila dia itu mengiklankannya, menerangkannya jelas. Kufron mungkaron muhaqqaqon, kemungkaran yang sudah jelas, ta'lamunahu min qawaidil Islam, kalian mengetahuinya dari kaidah-kaidah Islam, sehingga itu harus dilawan, tidak boleh ditaati.
Terus kalau indakum minallahi fihi burhan ay hujjatun ta'lamunaha min dinillahi ta'ala. Satu hujah yang kalian mengetahuinya dari din Allah Ta'ala. Ini nanti kan dipakai oleh banyak orang, saudara kita juga ya, ulama juga sih, bukan kok orang biasa. Ini ya salah satunya kan penjelasannya Imam Nawawi ini ya. Makna hadis la tunazi'u ulatal umur min wilayatihim. Janganlah kalian mencabut ulatal umur, ulil amri maksudnya ya, pemegang urusan itu, min wilayatihim, dari kekuasaan mereka, perwalian mereka. Wala taridu alaihim, jangan berpaling dari mereka, illa antara minhum mungkaron muhaqqaqon. Kalau memang melakukan mungkar yang jelas terbukti, ta'lamunahu min qawaidil Islam, kalian mengetahui dari kaidah-kaidah Islam. Fa idza ra'aitum dzalika fa'angkaruhu alaihim, kalau kalian mengetahui itu maka fa'angkiru ya, maka kalian ingkarilah itu alaihim, atas mereka. Wa qulu bil haqqi, dan katakanlah dengan kebenaran, haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wa ammal khuruj alaihim, ini kan ya, khuruj ini kan keluar, alaihim, atas mereka, melawan mereka. Wa kita luhum faharamun, maka itu haram bi ijma'il muslimin. Wa ingkanu fasaqah zalimin, mereka itu orang-orang fasik, orang-orang zalim. Makanya kalau kalau kita anggap pemerintah Republik Indonesia itu ulul amri, maka demo itu haram, mudzaharah itu haram, ngelawan itu haram hukumnya. Lah kan orang fasik, walaupun fasik, gitu loh, walaupun fasik, walaupun zalim. Ya tinggal penempatannya di mana. Maka disinilah letak perbedaan muslimin ketika menganggap yang ada ini adalah ulil amri, pemerintah ini adalah ulil amri, maka berlaku hukum begini nih, gitu. Berlaku hukum begini nih. Kalau di Solo, di salah satu tempat kajian saya itu ada orang gitu ngotot banget itu. Loh gimana Ustaz, mereka menganggapnya itu ulil amri? Ya emang begitu kok. Ya emang ada kok muslimin yang menganggap begitu tuh ada. Bahwa jenengan tidak terima ya iya, tapi bahwa saudara kita beranggap begitu ya iya, benar ada juga gitu loh ya, beranggapan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa memaksa kita harus melawan, tidak boleh ngelawan. Lah kan fasik, walaupun dolim, kan gitu kan ya, didolimi, diambil uangnya, disuruh bayar ini bayar itu, tidak dipenuhi haknya, kan itu dolim, walaupun fasik, tidak boleh, haram hukumnya. Faharamun bi ijma'il muslimin, itu kata Imam An-Nawawi. Maka kalau diperlakukan begitu, jadinya begitu, nah, gitu loh ya. Jadi ya begitu tadi. Makanya bab-bab yang seperti ini, karena muslimin itu memang berbeda, ya sudahlah, memang nyatanya beda gitu. Mau dipaksa-paksa kayak ya memang beda gitu loh ya. Tidak bisa dipaksa-paksa harus sama. Lah bagaimana? Ya sudah, orang beramal sesuai keyakinannya saja. Jadi kalau pemerintah Republik Indonesia adalah ulul amri, kita tidak punya SIM gitu dosa. Kalau disuruh punya SIM, nggak daftar BPJS dosa. Itu nggak ya, karena suruh daftar nggak mau daftar gitu kan. Ada lampu merah kita ngelanggar dosa, karena itu Amirul Mukminin ulil amri, begitu ya. Itu bagian dari keadaan kita sekarang ya. Makanya kita perlu tahu supaya lebih bijak di dalam bersikap. Kalau ada saudara kita begitu, ya wis, memang keyakinannya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Lanjut nggih. 7057 qala hadatsana Muhammad bin Ar'arah qala hadatsana Syu'bah qala an Qatadah qala Anas bin Malik qala an Usaid bin Hudhair anna rajulan, bahwasanya seseorang itu datang, seorang laki-laki nggih, datang kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istakmalta fulanan walam tastakmilni. Ya Rasulullah, engkau mempekerjakan, istakmalta, engkau mempekerjakan, mengangkat jadi petugas, jadi pegawai si fulan, walam tastakmilni, dan engkau tidak mengangkatku jadi pegawai. Kok yang diangkat kok dia ya Rasul, kok bukan saya gitu. Qala, Rasul menjawab, innakum, sesungguhnya kalian itu para sahabat ya, satarauna ba'di, kalian akan melihat
ba'di sepeninggalku atharotan, pilih kasih. Tadi ya, pilih kasih, ban cinde, ban siladan. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqauni, sampai kalian bertemu dengan aku. Ketemu di akhirat nanti, di haud sana ya, di jannah apa, di telaganya Nabi sana nanti. Di sebagian riwayat kan hatta talqauni fil haud, bunyinya begitu ya. Tastakmilani atau tastakmil taj'alni amilan ala shadaqah, menjadikan aku itu amil, petugas untuk shadaqah, untuk ngurusi zakat. Atau mutawalian ala baladin, atau jadi wali, jadi gubernur atas satu negeri, diangkat jadi gubernur, jadi penguasa negeri. Kok yang dekat kok dia, kok bukan saya gitu. Asarotan itu yufdilu alaikum ghairakum, melebihkan atas kalian selain kalian, minal amwal, dari hal masalah harta. Ini yang pernah kejadian di kalangan ini ya, kalangan muhajirin dan ansor itu kan ini ya. Jadi ini ayat hadisnya saya yang ini ya. Hadisnya yang saya yang ini di Sahih Bukhari juga ada di 2376 torofnya ya, nanti barangkali boleh dicek asal hadisnya yang ini. Jadi didapat harta dari Bahrain, kemudian orang-orang muhajirin itu dapat banyak, orang-orang ansor dapat sedikit gitu kan, atau malah tidak dikasih sama sekali. Nah, terus Rasul mengatakan begini, satarawna ba'di asarotan fasbiru hatta talqauni, gitu. Nah, ada yang lebih detail lagi di Sahih Muslim hadis nomor 1061 ini ya. Saya bukakan ya. Ini di Sahih Muslim. Sebenarnya di Sahih Bukhari juga ada, tapi kurang lebih detailnya di Sahih Muslim ya. Ini 1061 ini ya. Ini kan ceritanya di waktu mendapatkan ghanimah ini kan. Dapatkan ghanimah, lalu Nabi itu memberi orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu diberi banyak. Ini ceritanya waktu Fatu Mekah. Sebagian riwayat begitu, di waktu Fatu Mekah, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu diberi Nabi itu hartanya cukup banyak, berlimpah gitu. Sampai ada yang dikasih kambing sak lembah itu. Lembah itu ada kambing, itu PNKB satu orang gitu. Jadi saking banyaknya seperti itu harta yang berlimpah. Terus silakan. Orang Ansor itu tidak dikasih sama sekali. Sama sekali, walau satu seekor kambing pun nggak dikasih gitu. Orang-orang pulang bawa sapi, bawa kambing, ini orang Ansor sama sekali dikasih sedikit pun tidak. Nah, lantas ceritanya kan kalau yang cerita lebih detail ya, kalau di sini kan Nabi langsung berkhutbah. Yang cerita lebih detail itu Sa'ad bin Ubadah, tokoh Ansor, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini teman-teman saya dari kalangan Ansor itu tanya, ya Rasulullah, ini Rasul kok memberi orang-orang mu'alaf itu, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu dengan harta yang sangat banyak, sedangkan kita kok gak dikasih sama sekali gitu. Terus waktu itu Nabi tanya kepada Sa'ad bin Ubadah, bukan di hadis ini ya, di kitab-kitab tarikh yang kita dapatkan itu. Nah, di sini Nabi langsung berkhutbah. Sa'ad bin Ubadah ditanya oleh Rasulullah, lah kamu sendiri gimana Sa'ad? Kamu, pendapat kamu gimana? Saya memberi mereka, tidak memberi kalian. Kata Sa'ad dengan jawaban yang diplomatis, kata saya ini, ya Rasulullah, ma'ana illa birojulin min qaumi. Saya ini bagian dari kaumku. Ya saya ya podo gitu maksudnya. Saya sama seperti kamu. Baik kalau gitu, kumpulkan lalu dikhutbahi ini. Khutbahnya di sini ya. Ya ma'syarul ansor, ini kan khutbah yang cukup terkenal ya. Ya ma'syarul ansor, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dulu dapati kalian tuh dullal, orang-orang yang sesat. Ansor, ya orang-orang Ansor, kamu dulu kan sesat kan? Menyembah patung, jahiliyah gitu kan, bertengkar antara Aus dan Khazraj sampai bunuh-bunuhan. Terus fahadakumullahu bi, lalu Allah memberi petunjuk kalian melalui aku, perantaraanku. Nabi ngutus Mus'ab bin Umair jadi dai kan, lalu mereka masuk Islam kan gitu kan, jadi bersaudara, tidak lagi berperang. Wa alatan fa'aghnakumullahu bilan, kan tersia-siakan waktu itu perang antara Aus dan Khazraj itu cukup lama dan cukup banyak makan korban, menghabiskan harta gitu kan.
Fa'agnakumullahu bi, lalu Allah mengayakan kalian denganku, mencukupkan kalian dengan perantaraanku. Wa mutafarriqin, dan kalian dulu itu terpecah belah. Fajama'akumullahu bi, lalu Allah mengumpulkan kalian, menyatukan kalian denganku juga. Nah, lalu mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu amannu, Allah dan Rasulnya itu yang lebih banyak memberi nikmat. Terus Rasul sekarang berkata, ala tujibuni, tidakkah kalian menjawabku wahai Ansor? Karena kan juga bisa menjawab. Faqalu Allahu wa rasuluhu amannu, Allah dan Rasulnya itu lebih banyak memberi nikmat. Faqala ama innakum law syi'tum an taqulu kadza wa kadza wa kana minal amri kadza wa kadza. Ini kalau di hadis yang lain, di riwayat lain lebih jelas lagi. Kalian bisa jawab gini loh. Jawab gimana? Ya Rasulullah, engkau dulu datang dari Mekah ke Madinah dalam keadaan terusir, kami jadikan kamu tolong engkau. Kan gitu kan? Engkau dulu datang dalam keadaan terhina, kami muliakan engkau. Kan itu benar juga gitu. Bahwa Nabi memberi petunjuk, iya, tapi mereka juga menolong juga gitu. Kalau di hadis yang lain malah sebutannya di Sakifah itu kan ya, peristiwa Sakifah itu Abu Bakar mengatakan shadaqtum wa suddiqtum. Kalau kalian pakai itu, niscaya kalian benar dan kalian dibenarkan. Tidak bohong, bener. Faktanya mereka menolong kan, orang Ansor itu nolong Muhajirin itu. Kan gitu. Banyak disebutkan keutamaan orang Ansor. Sudah, lalu Nabi berkata pada akhirnya gini, ala tardawna, tidakkah kalian ridho ayat habanas, bahwa manusia itu pergi bisa iwal ibil, dengan kambing dan unta. Mereka itu pulang bawa kambing, bawa unta. Wa tadhabuna bi Rasulillah ila rihalikum, dan sedangkan kalian itu pulang, kalian pergi membawa Rasulullah ke rumah kalian, ke tempat tinggal kalian. Ridhokah kalian wahai orang Ansor? Orang-orang itu pulang bawa kambing sak lembah, bawa sapi sekian ratus, tapi kalian pulang bawa Rasulullah. Ridho apa ora kowe? Nah, gitu kan gitu. Jadi apa namanya? Mengharukan kalau kata saya ya. Jadi kata-kata Nabi itu seperti itu. Apik endi kowe mulih nggawa Nabi, kowe kono mulih nggawa wedhus walaupun wedhusnya akeh gitu. Wedhus 1000 banding Nabi siji apa ya iso dibandingke kan ya enggak gitu loh ya. Jangan 1 juta kambing pun ya sama Rasulullah ya, sik mulia Rasul loh kan gitu. Sudah. Terus al ansaru syiar wan nasu disar. Ansor itu syiar itu pakaian dalam. Wan nasu disar, nas itu disar itu kan selimut pakaian luar kan ya. Ya ayyuhal mudaththir itu gitu kan pakai selimut ya. Jadi orang Ansor, kalian tuh pakaian dalam, orang-orang itu pakaian luar. Kita punya pakaian dalam, punya pakaian luar. Misalnya apa? Pakai kaos gini ya, kaos dalam pakai baju luar. Baju luar kan kita lepas. Kaos kan jarang dilepas, kecuali kalau mau mandi atau mau apa gitu. Atau pakai, apalagi kalau celana dalam kan ya tidak dilepas kan, kalau mau mandi. Artinya kalau pakaian luar, misalnya jaket, jas gitu kan ya, mudah saja dilepas. Tapi kalau pakaian dalam kan enggak, dia menempel kulit, tidak dilepas kecuali kalau memang butuh untuk dicuci atau untuk mandi atau yang lain, kan gitu. Itu menunjukkan kedekatan Rasul dengan orang Ansor. Walaulal hijrah. Nah ini walaulal hijrah. Kalau saja bukan karena hijrah. Subhanallah, ini kalau saya rasa-rasaan itu dalam sekali sabda Nabi itu ya. Laulal hijrah lakuntum ro'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, aku tuh jadi orang Ansor. Kalau bukan karena hijrah, saya pilih jadi orang Ansor. Kenapa? Karena keutamaan orang Ansor. Cuma Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya namanya muhajirin, tidak bisa jadi Ansor gitu loh. Karena Ansor muhajirin itu kan bukan organisasi yang bisa dimasuki, bukan kan? Itu istilah untuk nama orang gitu loh. Kayak orang Solo, orang Lampung itu ya bagaimanapun juga ya tetap orang tinggal di Lampung, orang Lampung kan gitu sebutannya kan. Tidak bisa kan diubah, itu kan nggak bisa. Kayak ini juga gitu. Kamu hijrah dari Mekah ke Madinah ya sebutannya muhajirin. Tidak bisa dikatakan orang Ansor, gitu kan? Sama apa mengatakan laulal hijratu lakuntum ro'an minal ansor. Walau salakan nasu wadiyan, kalau saja orang itu menempuh satu lembah, melewati satu lembah, wasyiban dan lereng gunung ya, syi'ab. La salaktu wadil ansor wasyibahum. Nah ini ya, sungguh aku akan melewati wadinya, lembahnya orang Ansor dan syi'abnya mereka. Kalau aku suruh pilih, aku pilih mana? Pilih lewat apa? Wadi yang mana? Syi'ab yang mana? Aku pilih syi'abnya orang Ansor, wadinya orang Ansor. Itu. Lalu mengatakan ini, innakum satalqauna ba'di asarotan, kalian akan mendapati pilih kasih sepeninggalku, fasbiru hatta talqauni alal
haud, maka sabarlah kalian sampai kalian ketemu aku di haud, di telaga nanti, telaganya Nabi nanti, telaga Kausar itu ya di akhirat nanti. Jadi kalau yang di kitab-kitab tarikh lebih detail lagi, sampai Rasul mengatakan di Musnad Ahmad juga ada ya. Musnad Ahmad itu punya Allahumma ighfiril ansor waghfir abna'il ansor waghfir abna'il ansor, didoakan sampai 3 kali. Ya Allah, ampunilah orang Ansor, ampunilah anaknya orang Ansor, ampunilah cucunya orang Ansor, didoakan sampai berkali-kali begitu oleh Rasulullah SAW. Sampai diceritakan waktu itu semua yang mendengar sabda Nabi ini, sabda Nabi itu semuanya nangis kejer, tidak ada yang tidak nangis, saking mereka sadar gitu loh ya, sadar bahwa Rasul itu lebih mencintai mereka daripada orang-orang yang dikasih harta sekian banyak. Enggak, Rasul lebih mencintai orang-orang Ansor. Justru karena mencintai itulah maka malah nggak dikasih gitu loh. Kenapa? Karena yakin dengan keimanannya. Ini orang-orang yang sudah yakin beriman, nggak usah dikasih harta mereka tetap beriman. Tapi orang-orang ini mu'allafah ini, mereka yang baru masuk Islam ini nggak dapat bagian, mereka nanti murtad lagi gitu loh. Makanya mereka dikasih bagian seperti itu nggih. Jadi kondisinya kayaknya sih Rasul lebih memberi kebaikan pada mereka, tapi sebenarnya malah tidak. Justru Rasul malah lebih dekat kepada orang-orang yang tidak beliau kasih itu tadi, itu ya. Baik, ini tadi satarona ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni. Maka ini juga sama, diangkat jadi amil gitu. Bukan kok karena Nabi cinta, bukan karena itu juga sebenarnya, mungkin karena hal yang pertimbangan yang lain gitu ya, pertimbangan yang lain, sehingga kita jangan melihat itu dari segi dohirnya. Kadang-kadang dohirnya justru yang dicintai itu malah dikasih lebih banyak beban gitu. Jadi kalau dipercaya kasih tugas lagi, percaya lagi kasih tugas lagi, gitu malah tambah lagi terus begitu. Itu yang terjadi. Rasul kan juga begitu kan, semakin dekat pada Rasulullah semakin berat kerjaannya, tapi justru lebih dicintai oleh Rasulullah gitu ya. Ya, melihatnya jangan melihat keadaan duniawi. Di gampangannya misalnya gini lah, bapak-bapak yang sudah ngaji sudah lama gitu, kemudian salah sidik we dilokke. Lah kan sing ngaji anyar kan salah ngono tetekne wae. Lah si anyaran ngaji kok beda no. Kan gitu tuh ya, beda kan. Bapak-bapak yang sudah ngaji tahunan, puluhan tahun ngaji, ya kalau melakukan kesalahan gitu ya mestinya jangan bukan kelasnya melakukan kesalahan seperti itu gitu loh ya. Dia begitu kan dimarahi, dicegah dan tapi kalau yang lain yang baru-baru kok dibiarkan. Nah mereka memang masih baru, belum kuat gampangannya itu loh, belum kuat, sehingga justru dibiarkannya gara-gara itu, bukan karena lebih dicintai bahkan, tapi justru karena itu tadi. Selesai bab 2, sebelum pindah ke bab 3 barangkali ada pertanyaan, kalau ada silahkan. Tidak ada nggih. Bab yang ketiga, babu qoulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati, kehancuran umatku itu ala yadai ughailimatin sufaha, di tangan ugailimah, anak-anak muda, cilik-cilik, anak-anak muda, sufaha yang bodoh-bodoh. Anak muda nggak apa-apa sebenarnya kalau pintar saja, tapi anak muda yang bodoh masalahnya. 7058 qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Amr ibnu Yahya ibni Sa'id ibni Amr ibni Sa'id qala akhbarani jaddi Amr bin Yahya bin Sa'id, kakeknya berarti Sa'id ya, Sa'id bin Amr bin Sa'id. Wong Arab itu jenenge padha-padha nggih, Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id. Jadi kan anaknya namanya Sa'id, bapaknya namanya Amr, kakeknya namanya Sa'id. Di bolak-balik gitu itu saja. Namanya kan hampir-hampir sama orang Arab itu ya. Akhbarani jadi kakekku, jadi kakeknya Amr berarti kan Amr bin Yahya bin Sa'id ini kan ya, Sa'id bin Amr bin Sa'id ini kakeknya. Kalau dia berkata, kuntu jalisan, aku duduk bersama Abu Hurairah fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di Madinah. Masjid Nabi, Masjid Nabawi kalau sekarang ya. Wa ma'ana Marwan, dan bersama kami itu ada Marwan bin Al-Hakam ini, khalifah Bani Umayyah yang ke berapa? Marwan itu keempat ya.
Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan. Ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, terus Yazid bin Muawiyah, terus Muawiyah bin Yazid, terus Marwan bin Al-Hakam yang keempat ya. Qala Abu Hurairah berkata, sami itu shadiqal masduqa, aku mendengar orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur dan dibenarkan. Nah, ini Nabi SAW yaqulu, beliau bersabda, halakatu ummati, kebinasaan umatku, kehancuran umatku itu ala yadai ghilmatin min Quraisyin, di tangan anak-anak muda dari Quraisy. Quraisy loh ini ya, bukan orang Jawa loh ya. Karena kan ada orang anak muda orang Jawa baru-baru ini terus muncul geger gitu ya. Cah nom belum sampai 40 tahun itu umurnya itu. Tapi bukan hadis ini Quraisy ya. Faqala Marwan berkata, laknatullahu alaihim ghilmatan, semoga Allah melaknat mereka itu dalam keadaan muda. Anak-anak muda itu mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Faqala Abu Hurairah berkata, lau syi'tu kalau aku mau an aku la bani fulan wa bani fulan la fa'altu, kalau aku berkata bani fulan wa bani fulan, ya aku tanya pada Rasulullah atau aku katakan itu apa yang dimaksud bani fulan itu ya Rasulullah, bani ini atau bani itu gitu, la fa'altu, sungguh aku akan berbuat kalau aku mau, tapi tidak mau kan, jadi tidak mengatakan apa-apa Abu Hurairah. Waktu Rasul bersabda begitu, Abu Hurairah tidak tanya macam-macam. Fakuntu, maka adalah aku akhruju ma'ajati, aku itu keluar bersama kakekku ila Bani Marwan, kepada Bani Marwan, anak turunnya Marwan bin Al-Hakam, hina muliku bisyami, ketika mereka itu dijadikan raja di Syam. Muliku dijadikan malik, dijadikan raja di Syam. Fa'idha ro'ahum ghilmanan ahdasan, maka ternyata ro'ahum, dia melihat mereka, dia kakekku itu tadi melihat mereka ghilmanan ahdasan, masih muda-muda dan masih usianya masih muda-muda juga ya, ghilman pemuda, ahdas yang masih berusia muda, belia gitulah. Qala lana, kakekku berkata kepada kami, asa, barangkali, ini ya, barangkali haulai, mereka itulah, ayyakunu minhum, adalah mereka itu menjadi dari mereka yang disabdakan Nabi tadi itu. Dia orang anak-anak muda Quraisy yang menjadikan hancurnya umat beliau ini. Kulna, kami menjawab, anta a'lamu, kau lebih tahu ya kakek, kau kakek lebih tahu. Jadi kan mana tadi akhbaroni jadi ini tadi ya, jadi Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id itu diomongin kakeknya, yakni Sa'id bin Amr bin Sa'id. Nah, gitu kan. Ceritakan gitu, lalu ceritanya sampai ke situ ketika mereka keluar ke Bani Marwan bin Al-Hakam. Jadi Marwan itu kemudian kan yang menurunkan ke bawah-bawah itu kan Marwan ya. Marwan punya anak dua, Abdul Aziz bin Marwan dan Abdul Malik bin Marwan, kan gitu kan. Pernah belajar dari? Nggih mungkin dibaca mon nggih. Apa Bani Umayyah nih kalau nggih. Abdul Aziz kemudian punya anak Umar bin Abdul Aziz, itu salah satu anaknya. Tapi kemudian masih jadi khalifah yang kesekian, masih sangat jauh. Terus yang Abdul Malik nanti ada Abdul Malik bin Marwan, nanti ada Yazid bin Abdul Malik, ada Sulaiman bin Abdul Malik, macam-macam itu kan itu. Jadi Marwan itu yang pokok, nanti bercabang terus turun-turunnya anak buah, anak turunnya dia semua. Maka Bani Marwan ya sebenarnya ya Bani Umayyah itu juga gitu. Cuman bukan langsung dari Muawiyah, tapi Muawiyah bin Abu Sufyan pertama, lalu anaknya yakni Yazid bin Muawiyah, terus anaknya lagi namanya Muawiyah bin Yazid, ini juga sama, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Batin saya dulu itu wong Arab kok ora ndi jeneng liya wae, jenenge guru mulak-malik kono wae gitu. Itu kan itu memang gitu kan ya, Yazid bin Muawiyah, anaknya namanya Muawiyah bin Yazid. Tapi nggak begitu lama kan Muawiyah bin Yazid, karena sakit 2 tahun atau berapa, kemudian dia meninggal, lalu diganti oleh Marwan bin Al-Hakam ini gitu ya. Itu ceritanya begitu. Nah ini lalu kakeknya mengatakan barangkali ini orang-orang itu yang disabdakan Nabi, barangkali gitu kan, karena kan tidak tahu. Nah ini hadis-hadis seperti ini itu di masa Bani Umayyah gitu, itu kalau meriwayatkannya itu bisa terancam pidana mati.
Betul, kejadian itu kejadian betul. Jadi di waktu itu hadis-hadis yang satu tentang Ahlul Bait ya, jadi tentang keutamaan Ali dan anak turunnya gitu itu tidak boleh orang meriwayatkan itu, tidak boleh. Terus hadis yang seperti ini yang secara politis seperti menyerang Bani Marwan gitu kan ya, atau Bani Umayyah, begitu itu nggak boleh karena secara politis berbahaya gitu. Maka nanti kita akan dapati mu'arikh, para ahli tarikh itu ketika mereka menulis background keadaan di waktu mereka menulis itu menentukan tulisannya. Nah kita akan dapati di waktu itu praktis tulisan-tulisannya tidak ada yang mengkritik atau mungkin menyampaikan apa istilahnya ya, peringatan atau kritikan kepada Bani Marwan atau Bani Umayyah. Kenapa ya? Karena waktu itu mereka berkuasa. Hal yang sama juga nanti ketika Bani Abbasiyah, sama juga itu. Bani Abbas berkuasa juga sama, begitu keadaannya. Maka mu'arikh, tulisan bukan cuma mu'arikh, para ulama juga begitu. Di kitab-kitab mereka nanti kita akan dapati, loh ini kok kayak begini keadaannya. Karena kita perlu tahu background itu menentukan tulisan. Ketika dia nulis tulisannya itu begitu, bukan cuma di penjara kalau sekarang, tapi bisa dihukum mati. Gitu loh ya. Beratnya memang di waktu itu seperti itu. Bukan kok ini kemudian ini dikatakan baik, bukan, tapi tidak disampaikan gitu loh. Hadis-hadis yang seperti ini tidak ikut disampaikan karena itu tadi keadaannya memang cukup berbahaya. Sekedar sebagai cerita saja nih, barangkali bermanfaat. Kita pernah dengar cerita, saya pernah sampaikan di sini seingat saya, dari Ustadz Rosid Ba'asyir itu. Beliau ini mengatakan dulu waktu zaman dia sekolah di Mekah, dia kan sekolahnya di Mekah ya, di Mekah Al-Mukarramah itu, di sana itu kalau ada orang mengkritik pemerintah Saudi waktu itu kan, sekarang juga sama kan, Saudi itu tidak kok dibawa terus dipegang terus diadili, nggak gitu, hilang orangnya itu, hilang betul, ya nggak tahu di mana dicari, nggak ketemu gitu. Kalau kata Ustadz Rosid ini, Ustadz kalau di Indonesia kan kita masih bisa tanya Ustadz ya, dipegang Densus, kita tanya kantor polisi itu masih bisa gadok-gadok rakyat yang susah tapi masih bisa. Sana tuh nggak ada, polisi nggak tahu, bilangnya pokoknya nggak tahu gitu, hilang sudah, hilang sama sekali ya. Kalau hilang itu ya kalau tidak di penjara sampai berapa tahun, kalau enggak ya mati gitu saja. Dan di penjara di mana juga nggak tahu di penjara di mana, jenguk ya nggak pernah gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ngerinya begitu itu gitu loh ya. Jadi keadaannya seperti itu. Dia cerita, teman saya itu Ustaz, sandalnya itu masih ada, masuk Masjidil Haram, Masjidil Haram, sandalnya masih ada, orangnya sudah hilang gitu. Nggak muncul lagi, nggak tahu sudah hilang, nggak ada lagi. Nah beliau ini Ustadz Rosid ini cerita, saya kalau saja saya diketahui anaknya Ustadz Abu Bakar Basir itu mungkin ya dipersoalkan. Karena beliau waktu itu cerita, saya di sana itu sekian tahun itu tidak pernah bilang kalau bin Abu Bakar Basir, tidak pernah begitu. Binnya bin pamannya atau siapa gitu. Jadi namanya lain. Dan kejadiannya ketika beliau pulang ke Indonesia selesai, mulazamahnya selesai terus pulang ke Indonesia, dapat berita dari temannya 3 hari sesudah dia pulang itu ketahuan kalau dia itu anaknya Ustadz Abu, dicari oleh istilahnya mana, mabahis ya, mabahis apa bagian intelijen itu, cari mana itu namanya Rosid ini sudah pulang ke Indonesia selamat itu. Jadi cuma 3 hari saja, andai kata dia mundur 3 hari itu kecekel itu. Ceritanya begitu ya. Jadi itu sekarang loh ya, masa sekarang, apalagi zaman dulu lebih berat lagi. Nanti kita bisa lihat di kitab-kitab tarikh. Kalau pengen lihat detail barangkali di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu ya, cukup detail itu bagaimana kejadian-kejadian di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan di situ ya memang begitu keadaannya ya. Walaupun sekali lagi kalau saya sendiri, saya termasuk yang ikut berpendapat bahwa sak buruk-buruknya Bani Umayyah itu tetaplah yang dimaksud Rasul di sini tadi sebagai amir tadi gitu loh ya. Waktu itu karena apa? Karena masih menggunakan Al-Qur'an, masih menggunakan hadis Nabi, walaupun mereka sebagainya maksiat iya, tapi bukan kufron bawahan itu gitu loh ya, sehingga ya tetap harus ditaati bagaimanapun juga keadaannya. Mungkin itu jadi dasar juga ya mengapa kok Hasan bin Ali kemudian lebih suka untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu ya, sudah jadi amul jamaah itu kan, bersatunya muslimin di bawah kepemimpinan
kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal. Gitu, ceritanya begitu ya. Ini kemudian tentang apa? Tentang apa? Anak-anak muda tadi ya, itu memang tadi ada beberapa perbedaan pendapat, tapi yang jelas kalau di umat dulu ya, halakatu ummati itu kalau dalam riwayatnya Al-Maki itu disebutkan di sini halaku hadhil ummah. Ini riwayat Abdus Somad ya, maaf ya. Dalam riwayatnya Abdus Somad itu bunyinya tidak halaku umat tapi halaku hadhil ummah. Wal muradu bil ummahuna ahlu dzalikal asri wa man qarabahum. Nah gitu. Yang dimaksud dengan umat itu adalah orang yang hidup pada masa itu, ahlu dzalikal asr. Orang yang hidup pada masa itu di waktu Nabi bersabda itu tadi, wa man qarabahum, dan yang mendekati mereka, yang mungkin tabi'in atau tabi'ut tabi'in gitulah. La jami'al ummah ila yaumil qiyamah. Bukan seluruh umat pada hari kiamat, bukan gitu loh ya. Jadi bukan yang dari sekarang ini, tapi sejak waktu itu ya dairil-mah itu tadi, itu adalah anak-anak muda yang ada pada waktu itu. Maka kalau ada hadis, cuman di sini hadisnya ini saya cari kok belum ketemu, nanti barangkali Ustaz barangkali ngulek kayak dari Ibnu Abi Syaibah, cuman kok di silakan Musannaf kok juga belum dapatkan Imaratus Sibyan ini loh ya. Wama Imaratus Sibyan, Imaratus Sibyan itu kepemimpinan anak-anak kecil, anak-anak muda itu. Ada kata-kata in ata'tumuhum halaktum. Jika kalian itu menaati mereka, kalian celaka. Ai fi dinikum, maksudnya dalam din kalian. Wa in asaitumuhum ahlakukum. Kalau kalian maksiati mereka, mereka yang menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Nek kalian taat, kalian binasa di akhirat maksudnya ya. Tapi kalau kalian maksiat pada mereka, mereka membinasakan kalian. Mereka tidak terima kan? Lalu mencelakai kalian gitu. Ai fi dunyaku, ini dunia kalian. Bi izhaqin nafs atau bi idhabil mal atau bihima, dengan menghilangkan nyawa, dibunuh, atau dihilangkan hartanya, dirampas, dirampok, atau dengan dua-duanya, ya dirampok ya dibunuh. Nah gitu loh ya. Itu Imaratus Sibyan ini begitu. Nah sebenarnya masalahnya itu bukan kok anak mudanya, bukan, tapi anak muda yang itu loh, sufaha tadi loh, bodoh, bukan anak muda yang cerdas. Kalau anak muda yang cerdas tidak ada masalah, karena di dunia Islam kan kita kenal ada namanya kan Abadilah ya. Abadilah itu Abdullah itu loh. Ini saya muatkan, saya carikan di Ma'alimus Sunan itu ada, di Ma'alimus Sunan Al-Khattabi ya. Nanti barangkali dicek di Ma'alimus Sunan, itu sarahnya Abu Dawud. Abadilah itu kan dikenal ada Abadilah Arba'ah, ada 4 Abdullah. Ini yang disebut 3, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Kalau yang di sini ini Abadilah Arba'ah ini ya, di Umdatul Qori ini, di sarahnya Sahih Bukhari. Abadilah itu jamak dari Abdullah itu loh. Abdullah jamaknya Abadilah. Abadilah Arba'ah itu, ini kan anak-anak muda juga, cah nom-nom, ini pinter-pinter mereka itu. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, satu ya, 4 orang kan, Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, itu yang kedua. Yang ketiga Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair. Terus yang keempat Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As gitu. Jadi kalau Abdullah bin Abbas itu cerdas, pinter dalam masalah tafsir, biasanya mufasirnya umat itu, kiainya umat itu Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Umar masalah fikih itu Abdullah bin Umar cerdas, pinter. Abdullah bin Zubair itu masalah siasah atau siasah itu politik ya. Abdullah bin Amr bin As itu masalah ibadah, masalah ibadahnya kuat. Satu lagi ditambahkan Abdullah bin Mas'ud sebenarnya, cuman yang dikenal Ahadul Abadilah Arba'ah itu Abdullah bin Mas'ud tidak masuk. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu masalah hadis. Pokoknya kalau disebut nama Abdullah di hadis, di syarat hadis, dan itu statusnya sebagai sahabat Nabi, an Abdillah qala Rasulullah, itu mesti Abdullah bin Mas'ud.
Kalau tidak ada keterangan ya, kaidahnya begitu. Pokoknya tidak ada keterangan, kalau ada Abdullah dari kalangan sahabat dalam hal hadis itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Biasanya begitu. Tapi saya dapati juga ada Abdullah nih, Abdullah bin Umar. Ada juga, tapi sedikit sekali ya. Lebih banyaknya kalau Abdullah gitu adalah Abdullah bin Mas'ud kalau dalam hal hadis. Cuman yang abadilah arba'ah itu dia tidak termasuk. Abdullah bin yang 4 itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Nah ini cah nom-nom juga. Sampai Abdullah bin Abbas kita dapati kan dijak sama Umar ikut majelisnya Umar, orang tua-tua veteran perang Badar, orang-orang tua. Lalu orang-orang tua ini pada protes, kok Umar apa Amrul Mu'minin kan gitu ya, kamu kok bawa dia cilik gini loh, kalau anak kecil gini kami juga punya di rumah sana, ini majelisnya orang-orang tua kok. Umar diam saja. Lalu Umar tanya ketika sudah mulai majelisnya kan ya, apa yang kalian ketahui tentang ini surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath gitu dan seterusnya itu kan, itu surat An-Nasr ya, surat An-Nasr itu apa yang kalian ketahui. Maka mereka menjawab macam-macam. Lalu Umar bertanya, bagaimana wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, gimana itu tentang surat ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan itu adalah ajalnya Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu isyarat ajalnya Rasulullah. Loh, kenapa gitu? Karena kalau orang itu sudah masuk Islam berbondong-bondong, orang-orang masuk Islam semuanya, maka pertolongan Allah datang, itu sudah selesai tugasnya Rasul. Petugas itu, pesuruh itu, Rasul kan pesuruhnya Allah, utusan Allah. Utusan itu kalau misinya selesai pulang, kan gitu. Orang diutus, kamu pergi ke sana, daerah sana, selesai pulang kan. Rasul juga gitu kan, diutus berdakwah, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, ya pulang, selesai pulang pada Allah, meninggal gitu loh, wafat. Maka Rasul Abdullah bin Abbas mengatakan itu adalah wafatnya, ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terbukti kan Ibnu Abbas lebih pintar daripada mereka orang-orang tua ini gitu loh. Rasul si Umar mengatakan iya kan, artinya dia membuktikan bahwa Abdullah bin Abbas bukan sekedar anak muda, tapi dia punya kecerdasan ketika masih muda gitu ya. Baik, ini jam 15 lebih 7 pas asar ya. Tadi asalnya sampai 18:07. Baik, kita sudah dulu untuk sholat asar. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silakan. Ada nggih? Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.